taratan yaquluna 'ala Allah ma la ya'lamun. Terkadang mereka berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Wa taratan yaquluna 'alaihi ma ya'lamuna butlana. Atau terkadang mereka mengucapkan sesuatu padahal mereka tahu itu ucapan batil sebetulnya. Tapi ya, karena demi mendapatkan kedudukan, demi mendapatkan kesenangan syahwat dan dunianya, ia tidak peduli halal ataupun haram. Subhanallah. Wa ammal ladzina yattaqun, adapun orang-orang yang bertakwa, fa ya'lamuna anna ad-daral akhirah khairun minad dunya. Mereka tahu dan yakin bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ala yahmiluhum hubbur riyasah wasyahwa ala an yu'thirud dunya 'ala al-akhirah. Sehingga ya, karena mereka yakin bahwa kehidupan akhirat segala-galanya, itu yang membuat mereka ya untuk senantiasa ikhwatul Islam azani Allah wa yakum berhati-hati terhadap kehidupan dunia. Mereka tidak mementingkan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Karena dia tahu dunia hanyalah sementara. Dunia ya sebentar, ia hidup di dunia 60-70 tahun. Setelah itu dia akan kembali kepada Allah. Dia berpikir apa yang akan dia akan katakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia di dunia bisa selamat dari azab Allah, setelah ia meninggal apakah Allah akan membiarkan ia tanpa diazab? Tidak mungkin. Maka dari itulah ia seorang alim yang betul-betul tahu tentang masalah ini, dan ia pun mengharapkan keridhaan Allah dan kehidupan akhirat. Ia akan takut berfatwa dengan tanpa hak. Wa tariqu dzalik an yatamassaku bil kitabi was sunnah. Maka seorang alim yang lebih mengharapkan kehidupan akhirat daripada dunia, dia akan berpegang betul-betul dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu ya akhul Islam, ya, kalau kita perhatikan orang-orang yang senantiasa menyelisih kebenaran, orang-orang yang senantiasa ketika dia mendengar hadis misalnya tentang mengharamkan sesuatu, lalu ia tolak mentah-mentah, itu biasanya karena dia lebih mengedepankan hawa nafsu dan lebih mengedepankan syahwatnya. Ya Allah. Sehingga untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sulit sekali. Berbeda dengan orang yang mengharapkan kehidupan Allah, kehidupan akhirat, yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia pegang kuat-kuat Al-Quran dan hadis itu. Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ia berusaha untuk melawan hawa nafsunya demi mengharapkan keridhaan Rabbnya. Wa ista'inu bis sabri was salah. Ia pun meminta bantuan dengan salat dan sabar. Wa yatafakkaru fid dunya wa zawaliha wa khissatiha. Dan ia pun berfikir bahwa dunia itu hanyalah sementara, dia akan binasa, dia akan hancur. Wal akhirah wa iqbaliha wa dawamiha. Sedangkan kematian itu pasti akan datang. Kehidupan akhirat itu pasti akan datang. Ia kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah seorang alim berfikir. Buat apa ia mendapatkan kesenangan yang sedikit di dunia, kalau ternyata dia harus diazab dalam kehidupan akhirat. Subhanallah. Wa haula la budda an yabtadi'u fi ad-din ma'al fujuri fil amal. Mereka yang lebih mengedepankan dunia dari para ulama, ya orang-orang yang berilmu, pastilah mereka akan membuat bid'ah dalam agama ini, disertai dengan perbuatan dosa dalam beramal. Wa yajtami'u lahumul amran, sehingga akhirnya berkumpul pada mereka dua perkara. Ya, fa inna tiba'al hawa yu'mi 'ainal qalbi. Karena mengikuti hawa nafsu itu sering kali membutakan mata hati. Fala yumayyiz baina sunnati wal bid'ah au yunaqqisu, sehingga sudah dia tidak bisa lagi membedakan mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid, mana dosa, mana maksiat. Ayarul bid'ata sunnatan wa sunnata bid'atan, bahkan ya matanya terbalik. Dia melihat yang sunnah itu sebagai bid'ah dan yang bid'ah itu sebagai sunnah. Subhanallah. Ya, itu akibat daripada ia lebih mengikuti hawa nafsunya, lebih mengedepankan dunianya. Akhirnya Allah balikan hatinya sehingga ia melihat kebenaran sebagai sebuah kesalahan atau kesalahan sebagai sebuah kebenaran, sebagai hukuman Allah terhadap mereka. Na'udzubillah.